MPN 18510162. Jadi, dalam video ini aku akan menjelaskan sedikit menganalisis pasar bisnis. Dalam menganalisis pasar bisnis, ada beberapa hal yang bakal saya jelaskan. Yang pertama yaitu, apa itu pasar bisnis dan bagaimana pasar bisnis dan pasar konsumen itu bisa berbeda. Yang kedua yaitu, apa situasi pembeli yang dihadapi oleh pembeli organisasi. Yang ketiga yaitu, siapa peserta proses pembelian bisnis. Yang keempat yaitu, bagaimana pembeli bisnis membuat keputusan mereka. Yang kelima yaitu, bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan bisnis. Dan yang terakhir yaitu, bagaimana pembeli institusional dan agen pemerintah melakukan pembelian mereka. Yang pertama yaitu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar, contohnya industri mesin. Yang kedua yaitu hubungan antara pemasok dan pelanggan yang erat. Yang ketiga yaitu pembelian profesional. Banyak pembeli profesional menjadi anggota National Association of Purchasing Manager atau NAPM. Yang keempat yaitu pengaruh pembelian berganda. Umumnya, keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang, misalnya saja yang terdiri dari alih-alih teknik dan bahkan manajer senior. 5. Yaitu panggilan penjualan berganda. Studi yang dilakukan oleh McGraw-Hill menemukan bahwa diperlukan 4-4,5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Yang keenam yaitu permintaan turunan. Permintaan untuk barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen. Pemasar bisnis harus mengamati secara teliti pola pembelian konsumen akhir. Selanjutnya yaitu permintaan inelastis, yaitu total permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang tidak bersifat inelastis, artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Selanjutnya yaitu permintaan yang berfluktuasi, di mana permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Selanjutnya yaitu pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Lebih dari setengah pembeli bisnis Amerika Serikat terkonsentrasi di 7 negara bagian. Contohnya yaitu New York, California, New Jersey, dan Michigan. Dan yang terakhir yaitu pembelian langsung. Pembeli bisnis sering membeli langsung dari produsen dan tidak melalui perantara, terutama untuk barang yang rumit secara teknis seperti komputer mainframe. Situasi pembelian harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, yakni komplektivitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi pembelian itu adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. Pembelian kembali langsung yaitu Departemen Pembelian memesan kembali persediaan secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Selanjutnya yaitu pembelian kembali modifikasi. Pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengiriman, dan syarat lainnya. Dan yang terakhir yaitu tugas baru. Pembelian tugas baru adalah kesempatan dan tantangan terbesar pemasar. Proses pembelian tugas baru melalui beberapa tahap, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan penerapan. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian, yakni pencetus, pengguna, pihak yang mempengaruhi, pengambil keputusan, pemberi persetujuan, pembeli, dan penjaga gerbang. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasif yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusannya sangat berbeda.
Pembeli bisnis juga mempunyai motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap resiko, dan budaya. Pembeli jelas mempunyai gaya berbeda dalam setiap pembeliannya. Dan yang terakhir yaitu penentuan target pusat pembelian. Untuk membidik usaha mereka, pemasar bisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh apa pengaruh mereka, apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Proses pembelian atau pengadaan. Pada prinsipnya, pembeli bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi, ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Insentif pembeli bisnis untuk membeli akan merupakan fungsi dari perbedaan antara manfaat anggapan dan biaya anggapan. Pemasok minoritas merupakan segmen dengan pertumbuhan paling pesat dalam landscape bisnis saat ini. Persepsi Departemen Pembelian. Di masa lalu, Departemen Pembelian menduduki posisi yang rendah. Kerasnya persaingan saat ini menyebabkan banyak perusahaan meningkatkan mutu Departemen Pembelian mereka dan menaikkan derajat dari administrator ke tingkat wakil presiden. Beberapa perusahaan multinasional bahkan menaikkan status Departemen Pembelian. Organisasi dan administrasi pembelian. Sebagian besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan sebagai lebih dari strategi, lebih teknis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab daripada sebelumnya. Beberapa perusahaan mulai melakukan pemusatan pembelian. Dalam situasi pembelian kembali modifikasi atau situasi pembelian kembali langsung, beberapa tahap dipadatkan atau dilewatkan. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting dalam kedelapan tahap ini. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Pemasar bisnis dapat merangsang pengenalan masalah melalui surat langsung, telemarketing, dan menelpon calon pelanggan. Yang kedua yaitu deskripsi kebutuhan umum. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. Pasar bisnis dapat membantu dengan menerangkan bagaimana produk mereka memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan pembeli. Yang ketiga yaitu spesifikasi produk. Organisasi pembelian menetapkan spesifikasi teknis barang. Spesifikasi yang ditentukan dengan ketat akan memungkinkan pembeli menolak komponen yang terlalu mahal atau yang gagal memenuhi standar tertentu. Yang keempat yaitu pencarian pemasok. Pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Mulai maraknya pembelian lewat internet mempunyai implikasi yang luas bagi pemasok dan akan mengubah bentuk pembelian di tahun-tahun yang akan mendatang. Yang kelima yaitu pengumpulan proposal. Selanjutnya, pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Jika barang yang dirinci kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Pemasar bisnis harus ahli dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal. Selanjutnya yaitu pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Untuk menyusun proposisi nilai yang meyakinkan, pemasar bisnis harus lebih memahami bagaimana pembeli bisnis memperoleh penilaian mereka. Pilihan dan seberapa penting dari setiap atribut bervariasi tergantung jenis situasi pembelian. Selanjutnya yaitu spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifikasi teknis, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan seterusnya. Sistem ini mengunci pemasok dan pembeli dengan lebih erat dan mempersulit pemasok luar untuk memasuk kecuali pembeli tidak puas dengan harga, kualitas, dan pelayanan pemasok dalam. Terakhir yaitu tinjauan kinerja. Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala. Tinjauan kinerja bisa membuat pembeli melanjutkan, memodifikasi, atau mengakhiri hubungan pemasok. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka.
Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen, rantai pemasok, keterlibatan dan pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Hubungan bisnis, risiko, dan oportunisme. Koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada yang sama dapat meningkatkan risiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Investasi khusus juga mempunyai risiko besar bagi pelanggan maupun pemasok. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasokan terhadap suatu kontak implisit atau eksplisit. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Di sebagian besar negara, organisasi pemerintah adalah pembeli barang dan jasa yang umum. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan penggunaan produk perusahaan, pemerintah juga memberikan panduan terinci kepada calon pemasok yang menjelaskan cara menjual kepada pemerintah.